Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, kepada keluarganya, dan kepada para sahabatnya semua. Sahabat-sahabat Aisyah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, mari kita memperhatikan keutamaan-keutamaan pada makhluk yang membawa berkah. Tentunya yang sesuai dengan keterangan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memberi berkah, maupun dari hadis Rasulullah sebagai manusia yang paling mengetahui tentang Allah. 4 makhluk pembawa berkah. Judul bincang kita kali ini. Makhluknya yang pertama, hujan. Di dalam surat Qaf ayat 9, Allah menyatakan bahwa Dia telah menurunkan air hujan yang mengandung berkah atau kebaikan yang rata dan melimpah. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna minas samai ma'am mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang dipanen. Lantas, apakah wujud dari berkah hujan yang Allah turunkan? Sebenarnya hujan ini bermanfaat bagi manusia, berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia. Hal ini diterangkan oleh Allah dalam beberapa ayatnya pada Quran Surat An-Nahl ayat 10-11, Quran Surat Al-Furqan ayat 48-50, Quran Surat Al-Qaf ayat 9-11. Karena itu, Rasulullah juga mensyariatkan kepada kita agar berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan hujan yang turun ini sebagai rahmat dan dapat bermanfaat. Begini doanya. Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Demikian juga ketika turun hujan, sebaiknya kita ikut hujan-hujanan atau paling tidak mengeluarkan anggota badan, kendaraan kita, baju kita agar terkena hujan. Rasulullah menjawab ketika ditanya alasannya. Karena hujan itu baru saja diturunkan Robnya. Jika tidak dengan hujan-hujanan, kita juga dapat memanfaatkan momentum turunnya hujan ini dengan berdoa kepada Allah. Saat hujan merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Aisyah rahimakumullah, yang berikutnya adalah pohon zaitun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 35 mengenai cahaya Allah yang diibaratkan sebagai nyala api di dalam pelita kaca yang bersumber dari minyak pohon yang diberkahi. Itulah pohon dan minyak zaitun. Rasulullah pernah menyatakan tentang buah dan minyak zaitun ini. Kullu zaita wadahinu bi fa innahu min sajaratin mubarakatin. Makanlah buah dan buah zaitun ini dan jadikanlah ia sebagai minyak, karena ia termasuk pohon yang diberkahi. Selain diperuntukkan untuk mengkonsumsinya dari dalil di atas tadi itu, ternyata menurut Ibnu Qayyim juga menyebutkan manfaat buah zaitun ini yang banyak sekali, ya, ditinjau dari ilmu kedokteran. Beliau menyatakan bahwa di antara minyak
Di antara manfaat dari minyak zaitun ini bisa mengeluarkan cacing di dalam usus, melembutkan kulit, dan mencegah penuaan dini. Sahabat-sahabat Aisyah rahimakumullah, yang selanjutnya adalah kuda. Hewan pertama yang mengandung barokah adalah kuda. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah telah bersabda, "Al-barakatu fi nawasil khailin." Akan senantiasa ada keberkahan di ubun-ubun kuda. Ya, menurut Rasulullah bahwa kebaikan diikatkan pada ubun-ubun seekor kuda hingga hari kiamat. Ya, yaitu apa? Pahala dan ghanimah atau rampasan perang. Ya. Untuk yang selanjutnya adalah kambing. Ya. Mengenai keberkahan kambing ini banyak hadis yang menunjukkan hal ini. Rasulullah bersabda, "Ittahidhi ghanamang fa inna fiha barokah." Peliharalah kambing karena sungguh di dalamnya terdapat keberkahan. Di antara keberkahan yang nampak dan sering dirasakan, bahwa kambing adalah hewan ternak yang berkaki 4 yang sangat cepat berkembang. Walaupun ada yang mati dan sering dimakan, tapi kambing ini tetap banyak berkahnya. Kambing pun dapat menghasilkan susu yang mengandung komposisi mendekati air susu manusia, sehingga lebih cocok digunakan sebagai alternatif air susu ibu. Kulitnya pun dapat digunakan sebagai bahan pakaian. Di samping itu pula, orang-orang yang mengembalakan kambing akan mewarisi sifat yang tenang, ramah, rendah hati terhadap sesuatu. Sahabat-sahabat Aisyah rahimakumullah, itulah di antara makhluk yang memiliki berkah yang dapat kita manfaatkan. Semoga dengan mengetahui hal ini, kita tidak akan terjerumus kepada keyakinan yang salah perihal keberkahan sebuah makhluk yang tidak memiliki dasar yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kita bisa mencari berkah dari makhluk-makhluk yang memiliki berkah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ila liqa fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.